Berpatokan pada orang Cina dalam membangun bisnis adalah hal yang sangat baik untuk kamu lakukan. Itu karena seperti yang kita ketahui bahwa orang Cina pada umumnya sangat pandai dan lihai dalam mengelola keuangan dan membangun bisnis. Maka dari itu menjadikan mereka motivasi dalam membangun bisnis adalah hal yang sangat efektif. Karena seperti yang kita ketahui, orang Cina pada umumnya adalah orang yang lihai dalam berbisnis dan membangun kekayaan dari usaha-usaha yang mereka miliki. Maka dari itu saya sudah mengumpulkan 8 cara membangun bisnis ala orang Cina yang tentu saja sudah saya sesuaikan agar semua topik yang kita bahas di sini bisa kamu terapkan. Entah kamu memiliki bisnis dalam tingkat yang tinggi maupun hanya tingkat UKM kecil di perumahan. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke cara membangun bisnis ala orang Cina yang pertama, yaitu adalah kerja keras dan ketekunan. Apapun bisnis yang kamu miliki, sebesar apapun bisnis yang kamu kelola, kamu harus bisa kerja keras dan tekun dalam mengelolanya. Karena tidak ada orang kaya dan bahkan tidak ada orang Cina yang mengelola bisnis secara setengah-setengah. Itu karena setiap apapun itu yang dikelola secara setengah-setengah, tanpa kerja keras dan ketekunan, biasanya akan menghasilkan hasil yang biasa-biasa saja, bahkan lebih rendah daripada yang seharusnya kita dapatkan. Maka dari itu sangat penting untuk meniru gaya berbisnis ini yang dilakukan oleh orang Cina, di mana kamu harus 100% mengeluarkan pikiran, energi, dan setiap uang kamu untuk mengelola bisnis kamu secara serius dan tekun. Karena dengan begitu, kamu akan bisa memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk paham lebih banyak soal keuangan dan soal bisnis yang kamu kelola. Yang berarti semakin besar pula peluang kamu untuk mendapatkan uang lebih banyak daripada sebelumnya. Dan cara ini bisa tentu saja kamu terapkan dalam jenis bisnis apapun yang kamu miliki, entah itu besar, sedang maupun kecil. Kemudian cara membangun bisnis ala orang Cina yang kedua adalah jalin hubungan baik atau dalam bahasa Cinanya disebut guangxi. Guangxi ini biasa diterapkan oleh orang Cina pada berbagai aspek yang mengarah pada bisnis, yaitu pada aspek pelanggan, kemudian pemasok, dan mitra bisnis. Jadi bangunlah hubungan yang baik dengan pelanggan kamu, karena dengan begitu orang cenderung akan lebih suka dan nyaman berbelanja di tempat kamu atau di bisnis yang kamu kelola. Karena ketahuilah, kadang orang lebih memilih untuk berbelanja di tempat yang sedikit lebih mahal tapi membuat mereka nyaman dan dihargai, daripada berbelanja di tempat yang murah tapi mereka merasa diremehkan, tidak dilayani dengan baik, dan disepelekan. Apalagi jika kamu memiliki pelayanan yang baik yang membuat orang nyaman dan dihargai, dan kamu mematok harga yang cukup rendah atau mungkin sama pada pesaing kamu yang menerapkan pelayanan yang tidak terlalu relevan. Kamu juga harus bisa menjalin hubungan baik dengan pemasok dari barang-barang yang kamu jual. Karena dengan begitu, kamu akan bisa menjalin komunikasi yang baik dan sehat terkait kualitas-kualitas barang yang kamu jual, kemudian proses perkembangan bisnis yang jadi lebih masif nantinya saat ada kerjasama atau hubungan yang lebih sehat terkait hubungan kamu dengan pemasok dari barang yang kamu jual. Menjalin hubungan baik dengan pemasok juga akan membuat kamu memiliki kecenderungan yang lebih sedikit untuk dicurangi dalam proses berbisnis kamu atau kerjasama kamu dengan pemasok yang kamu miliki. Kemudian hubungan yang baik juga harus kamu terapkan dalam mitra bisnis kamu. Karena dengan begitu kamu juga akan memperbesar peluang untuk berkembangnya bisnis kamu, karena kamu akan menjalin komunikasi yang sehat dan baik tentu saja, yang akan membuat kamu memiliki peluang yang lebih besar untuk bertukar pikiran, sehingga kamu bisa membangun ide-ide yang sehat terkait perkembangan bisnis yang kamu miliki. Intinya bangunlah jaringan dan kerjasama yang kuat antara setiap orang yang berada atau yang memiliki hubungan terkait bisnis yang kamu jalani. Kemudian cara membangun bisnis ala orang Cina yang ketiga adalah hemat dan efisien.
Orang Cina selalu memiliki kecenderungan untuk berhemat dan efisien dalam mengelola uang. Mungkin kamu tidak akan setuju tentang menabung, karena di zaman sekarang ini banyak orang yang berpendapat bahwa menabung itu bukanlah hal yang penting dan bukanlah hal yang bisa membuat kita menjadi kaya. Tapi sayangnya orang Cina masih menerapkan cara ini di mana mereka selalu memiliki tabungan. Ya tentu saja mereka memiliki investasi juga. Tapi orang Cina selalu memiliki tabungan dan tidak pernah menganggap bahwa tabungan itu adalah hal yang sia-sia. Dalam membangun bisnis, orang Cina biasanya cenderung untuk menghindari pemborosan dalam operasional bisnis. Mereka cenderung untuk menghitung pengeluaran yang efektif dan seminimal mungkin untuk bisnis mereka. Tentu saja pengeluaran yang minimal ini mereka perhitungkan supaya tidak membuat kualitas barang yang mereka miliki menjadi turun. Dengan kata lain, mereka berusaha untuk membangun bisnis mereka dengan modal seminimal mungkin dengan kualitas barang yang mereka produksi tetap berkualitas tinggi. Cara ini bisa sangat efektif untuk kita terapkan bagi kita yang memiliki bisnis kecil-kecilan. Karena bisnis kecil-kecilan mengharuskan kita untuk mengeluarkan lebih sedikit uang tanpa memangkas kualitas dari barang kita, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada sebelumnya. Kemudian, cara membangun bisnis ala orang Cina yang keempat adalah fokus pada keluarga dan kolaborasi. Tahukah kamu bahwa banyak sekali pebisnis yang sukses yang merupakan orang Tionghoa dimulai dari bisnis-bisnis yang dikelola oleh keluarga. Biasanya dimulai dari bisnis-bisnis kecil-kecilan yang dikelola oleh satu buah keluarga secara keseluruhan. Dan kamu bisa mencoba hal ini untuk membangun bisnis yang kamu miliki, di mana semua orang atau semua pihak dalam keluarga kamu memiliki peranannya tersendiri untuk membangun bisnis yang kamu kembangkan ini. Kamu bisa membagi tugas terkait keuangan dan proses penjualan dalam bisnis yang kamu miliki ini. Intinya berkolaborasilah dengan keluarga kamu, sehingga mobilitas kamu dalam berbisnis bisa menjangkau lebih luas konsumen dan kamu bisa menghemat waktu lebih banyak. Tapi tentu saja proporsinya harus kamu atur dengan tepat, karena ya jangan sampai kamu malah mengabaikan aspek-aspek penting lain seperti sekolah anak-anak kamu ataupun hal-hal yang bersifat keluarga lainnya. Kemudian cara membangun bisnis ala orang Cina yang kelima adalah berani mengambil resiko. Ini adalah hal yang selalu dimiliki oleh orang kaya, oleh orang yang memiliki bisnis besar dan maju, yaitu mengambil resiko. Karena pengambilan resiko yang tepat dan terukur adalah sebuah peluang yang sangat besar dari keuntungan yang lebih banyak daripada sebelumnya. Itu karena risiko berarti kita berani untuk memperluas jangkauan bisnis yang kita miliki. Maka dari itu, jangan sekali-kali kamu untuk takut mengambil resiko. Tapi satu hal yang wajib, yaitu sebelum kamu mengambil resiko, kamu harus bisa memetakan resiko yang ingin kamu ambil ini. Intinya, jangan mengambil resiko sebelum kamu memikirkan terkait konsekuensi maupun cara-cara untuk bisa memperkecil resiko dari tindakan yang akan kamu ambil ke depannya. Kemudian cara membangun bisnis ala orang Cina yang keenam adalah pendidikan dan pengembangan diri. Bisnis itu adalah hal yang membutuhkan ilmu pengetahuan yang tinggi dan pengalaman kerja yang cukup matang terkait pengelolaan keuangan dan pengelolaan bisnis tentu saja. Maka dari itu, jika kamu ingin menjadi orang yang lebih memiliki usaha yang lebih maju daripada sebelumnya, kamu harus bisa mengisi diri kamu dengan ilmu yang relevan dan cukup untuk bisa melihat peluang-peluang yang tersembunyi maupun untuk bisa memetakan bagaimana kamu akan mengembangkan bisnis tersebut. Dan jangan lupa untuk belajar tentang pengelolaan keuangan, karena bisnis juga berarti mengelola keuangan secara lebih baik daripada sebelumnya. Semakin efisien kamu mengelola uang, kamu juga akan berkemungkinan untuk semakin efisien dalam mengelola bisnis. Maka dari itu, sekecil apapun usaha yang kamu miliki di rumah,
Usahakan untuk tetap mengalokasikan waktu kamu untuk belajar tentang keuangan dan bisnis secara lebih mendalam, entah itu dari video-video YouTube, dari buku maupun dari kelas-kelas atau kursus-kursus online yang tersedia di luar sana. Untuk fokus pada pengembangan bisnis kamu bisa mencoba untuk belajar tentang tren pasar terkait apa saja yang sedang disukai oleh masyarakat secara umumnya yang bisa kamu jual. Kemudian terkait penggunaan teknologi agar kamu lebih mudah dalam mengelola bisnis dan usaha kamu. Kemudian yang terakhir adalah terkait strategi yang bisa kamu terapkan untuk membangun bisnis yang lebih ideal dan lebih berpenghasilan tinggi dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian cara membangun bisnis ala orang Cina yang ketujuh adalah dengan layanan pelanggan yang baik. Ingat, tidak ada bisnis yang berkembang atau yang maju jika layanan pelanggannya itu buruk. Jadi kamu harus bisa menghargai pelanggan kamu dengan baik. Kamu harus bisa melayani pelanggan kamu dengan baik. Pastikan pelanggan kamu puas saat mereka berbelanja pada tempat kamu, dan pastikan mereka merasa dihargai dan mau untuk kembali lagi pada saat mereka membutuhkan barang yang sama atau barang lain yang kamu jual di masa depan. Dengan begitu, mereka akan cenderung untuk tetap berbelanja di tempat kamu, yang mana akan membuat kamu mendapatkan uang lebih banyak di masa depan. Intinya, ada dua aspek yang perlu kamu fokuskan, yaitu kenyamanan dalam melayani pelanggan, kemudian kualitas produk yang baik dengan harga yang lebih terjangkau atau harga yang ideal. Kemudian cara membangun bisnis ala orang Cina yang ke-8 adalah diversifikasi usaha. Orang Cina kebanyakan memiliki lebih dari satu jenis usaha atau satu tempat mereka berbisnis. Mereka biasanya memiliki banyak sekali sumber penghasilan dari bisnis-bisnis yang beragam. Dan kamu yang memiliki modal untuk melakukan hal ini, sebaiknya kamu mulai sekarang cobalah untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari bisnis-bisnis lain, entah itu bisnis yang bersifat sedang ataupun kecil. Tapi kalau kamu merasa bahwa bisnis kamu yang sekarang masih terlalu kecil dan sederhana, kamu bisa fokus dulu untuk meningkatkan atau memperbesar bisnis yang sedang kamu kelola saat ini. Karena dengan begitu, kamu juga akan berpeluang lebih besar untuk mendapatkan uang lebih banyak di masa depan. Nah, nanti kalau bisnis kamu rasa sudah cukup besar, kamu bisa menambah bisnis lain yang menjadi sumber penghasilan tambahan di luar dari bisnis utama kamu tadi. Dengan begitu, kamu akan bisa mengisi satu kolam dari dua sumber mata air, yang tentu saja akan membuat kolam tersebut menjadi terisi penuh dengan lebih cepat daripada sebelumnya. Jadi itulah cara-cara membangun bisnis ala orang Cina yang bisa kamu terapkan dalam kelas bisnis apapun atau kelas usaha apapun kamu sedang berjuang saat ini. Intinya, berusaha selalu membutuhkan keseriusan dalam mengelolanya, konsistensi dan ketekunan. Kemudian usaha selalu membutuhkan pengambilan risiko yang tepat terkait bagaimana kamu akan mengembangkan bisnis kamu. Jadi jangan takut untuk berinovasi atau mencoba hal baru, tentu saja dengan risiko yang sudah kamu petakan. Mungkin itu saja untuk program diri kali ini. Semoga video ini bisa membangun bagi kamu dan bermanfaat untuk berkembangnya bisnis kamu maupun kekayaan kamu di masa depan. Itu saja untuk kali ini. Sekian. Wassalam.